Halo para pencari fakta. Terungkapnya kasus pembunuhan Brigadir J enggak lain juga karena usaha pengacaranya Kamarudin Simanjuntak yang vokal mengungkap misteri kasus pembunuhan kliennya. Sosoknya sering muncul membuat pengakuan mengejutkan publik sejak masih dugaan pembunuhan, penyiksaan terhadap Brigadir J hingga kejanggalan-kejanggalan otopsi. Keberaniannya mengungkap kasus yang disebut banyak melibatkan petinggi-petinggi kepolisian, ngebuat sosok pengacara ini jadi sorotan. Makin jadi sorotan saat ia mengatakan kalau pernah disembah oleh presiden karena berhasil membongkar kasus besar. Netizen makin penasaran, sebenarnya gimana latar belakang Kamarudin Simanjuntak, karir, prestasi, hingga kekayaannya. Ini nggak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas. Kamarudin Simanjuntak adalah pria kelahiran 21 Mei 1974 di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Lahir dari keluarga yang kurang mampu ngebuat ia punya tekad yang kuat untuk merantau. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Siborong-Borong, kota rantauan yang ia datangi adalah Jakarta. Seperti kebanyakan orang menganggap kalau Jakarta adalah tempat terbaik untuk mencari peruntungan. Belum ada tujuan jelas. Dengan bermodalkan ijazah, Kamarudin Simanjuntak mengerjakan apa saja yang bisa menghasilkan duit atau orang-orang menyebutnya kerja serabutan. Belum cukup duit untuk menyewa kontrakan atau kos-kosan. Kamarudin kadang tidur di kolong jembatan untuk bertahan hidup. Berbulan-bulan bekerja apa saja hingga tahun 1993, Kamarudin mendapatkan pekerjaan sebagai customer service. Kamarudin merasa kalau hasil yang ia dapat sebagai customer service cukup membangun bisnis. Namun belum cukup setahun, bisnisnya tidak berkembang. Terus berjuang, ia mencoba bekerja sebagai sales. Selama menjadi sales, Kamarudin belajar banyak hal sampai ia cakap dalam berkomunikasi. Hal itu ngebangun semangat Kamarudin untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 2000. Menyelesaikan kuliah pada tahun 2004 dengan predikat cum laude mendorong ia berkarir sebagai pengacara. Merintis karir dari satu klien hingga banyak klien berdatangan. Tahun 2007 ia resmi bergabung menjadi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia. Tahun 2010, Kamarudin meminang perempuan bernama Johanita Merolin Wenji dan dikaruniai 4 orang anak, Alexandria Josephine Simanjuntak, Angelique Sharon Simanjuntak, Valencia Victoria Simanjuntak, dan Julieta Rose Simanjuntak. Kehebatan Kamarudin Simanjuntak sebagai pengacara sampai diakui oleh rekan sejawatnya, Hotman Paris Hutapea. Ia pernah menangani kasus Wisma Atlet Hambalang dan kasus korupsi EKTP. Selain itu, ia juga pernah menjadi pengacara Muhammad Kece dalam kasus penistaan agama dan menjadi kuasa hukum Rahmawati Soekarno Putri saat berseteru dengan Fadlan Muhammad. Kasus yang paling besar adalah kasus pembunuhan Brigadir J yang masih berlanjut hingga saat ini. Kabarnya, ia juga menjadi pengacara istri Dirut PT Taspen, yang tengah ini juga jadi sorotan karena berani membongkar harta 300 triliun Dirut Taspen. Sebagai pengacara kondang dan membuka firma hukum Victoria Law Firm, tentu saja kita sudah menduga-duga pundi-pundi uang yang didapatkan Kamarudin. Namun sampai saat ini belum diketahui total kekayaannya dengan jelas. Berdasarkan koleksi pribadi, Kamarudin Simanjuntak memiliki kendaraan pribadi Chevrolet Trax berwarna merah keluaran 2018 yang dibanderol sekitar 300 juta rupiah dengan teknologi turbo. Saking terobsesi dengan Chevrolet, kendaraan pribadi kedua Kamarudin adalah Chevrolet Trailblazer berwarna putih seharga 480 juta rupiah. Kerennya, karena merasa cukup dengan apa yang ia miliki sekarang, Kamarudin Simanjuntak justru tidak meminta bayaran kepada keluarga Brigadir J. Bahkan katanya, depositonya 500 miliar saja pernah ia cairkan untuk membiayai 23 perkara gereja dan pendeta di Riau katanya. Ia juga bercerita bahwa pernah mendapat tawaran suap ratusan hingga jutaan miliar, namun ia menolak. Wah, keren ya! Salut sama pengabdiannya kepada masyarakat untuk menegakkan keadilan. Selain menjadi pengacara ternama, Kamarudin rupanya tertarik dengan dunia politik.
Tahun 2020 ia mendirikan Partai Demokrasi Republik Indonesia Sejahtera. Nah, selama Kamarudin Simanjuntak masih berada di jalan kebenaran, yuk kita dukung sama-sama. Semoga terus ada di pihak yang benar. Semoga juga nih lahir pengacara-pengacara yang keren seperti Kamarudin Simanjuntak.